the weight of the world feels heavy, when my heart is filled with worry, I lay it all before your throne, for I know I'm not alone. In your hands I leave my cares, you lift me up, you're always there. Your love calms my weary soul. Oh my God, you care for me. Kita mau menyembah Tuhan di dalam pujian kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, karena anugerah Tuhan kita ada sampai pada saat ini. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih sampai pada saat ini Tuhan. Kami masih merasakan anugerah-Mu dari dalam kami. Memberikan kami kesempatan sampai sore hari ini, sehingga kami dapat datang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pada saat ini. Bagaikan murah ada sampai hari ini. Bagaikan kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bagaikan kebenaran Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Bagaikan kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau aja padaku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat di dalam hidup kami. Karena pada saat ini kami datang di hadapan, membawa hati pikiran kami, kami datang menyembah. Selamanya kami percaya Kau selalu ada di dalam hidup kami.
namanya hebat tadi. Begitu baiknya terjadi di dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu setia mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Bapa yang selalu mengasihi. Bapa, Engkau mengasihi kami. Terima kasih kepadamu. Kasihku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Allah yang mengajariku melewati badai Kau yang membuatku terbang bagaikan berjawa mengatasi segala pencobaan. Kau dapat dengan baik mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan Bapa-Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Bagaikan rajawa mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, di bahasa Engkau datang berjalan setia. Bapakku yang baik, Kau Bapa yang berjalan. Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada host. Ya, silakan waktu dan tempat Bapak Budi Kristianto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore Om,
Terima kasih Bu Vera Purba yang sudah membawakan pujian penyembahan. Kita akan satukan hati terlebih dahulu pada sore hari ini sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bahkan apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini, semua tidak luput daripada kasih dan anugerah serta kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini, hamba-Mu masih diberikan kehidupan, hamba-Mu masih diberikan nafas, hamba-Mu masih diberikan untuk berkarya di ladang Tuhan. Semua ini karena kebaikan dan kasih karunia yang Engkau titipkan kepada kami. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu dan kami menjadi biji mata-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan. Tuhan, peliharalah hidup kami sampai kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang baru, yang selalu dipertajam, yang selalu disempurnakan, yang selalu mendekati serupa segambar dengan karakter Kristus Yesus. Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami bersimpu seperti Maria di kaki-Mu, dan kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, sehingga sabda Tuhan itu memberikan rema, memberikan pelita, memberikan perubahan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hubungan kami, komunitas kami, fellowship kami bersama dengan Tuhan semakin hari semakin dipertajam. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Inilah yang menjadi tema khotbah pada sore hari ini, dan Tuhan beracara di dalam lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Amin, Terima kasih, untuk Hendra, Pastor Komingguan yang masih mempercayakan untuk sharing firman pada sore hari ini. Kami bawakan dengan judul tema dari Amsal 27 ayatnya yang ke-27. Amsal 27 ayatnya yang ke-17 ya, dengan tema meningkatkan kualitas diri dan kemampuan. Ya, meningkatkan kualitas diri dan kemampuan. Firman-Nya saya ambilkan daripada Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, demikian orang menajamkan sesamanya. Kenapa Pak Budi memilih tema daripada Amsal Salomo ini? Karena saya terinspirasi bahwa hari-hari yang terakhir ini kadangkala kehidupan manusia itu penuh dengan gesekan, penuh dengan orang di sekitar kita yang kadangkala membuat kita menjadi tidak nyaman, saudara. Baik itu di dalam tingkah laku, baik itu di dalam tutur kata, baik itu di dalam perilaku orang tersebut kepada kita. Kita seharusnya bersyukur kalau ketemu dengan orang yang sering memanfaatkan kita, saudara. Saya kadangkala suka diingatkan oleh teman, Bud, kamu ini sifatnya tulus, ya, makanya kamu suka karena ketulusan kamu, karena kepolosan kamu kadangkala suka dimanfaatkan oleh orang. Nah, saya terinspirasi daripada firman Alkitab yang mengatakan kamu itu harus tulus seperti merpati
dan harus cerdik seperti ular, saudara. Nah, saya ini selama 10 tahun di dalam pelayanan, ya, ini sekedar cerita. Dan saya berterima kasih kepada orang yang menyakiti hati saya, orang yang melukai hati saya, orang yang memanfaatkan saya berterima kasih. Karena sampai hari ini saya masih dipercaya oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, terutama saya hormat kepada Pastor Mingguan yang masih memberikan kesempatan, masih memberikan nafas hidup kepada saya untuk berkarya di ladang Tuhan. Ya, ini semua karena kebaikan hati daripada seorang gembala Komingguan kepada saya. Saya ini termasuk orang yang dibuang oleh sinode, saudara. Ya, dikucilkan oleh sinode. Ya, padahal saya pengangkatannya resmi, sekolahnya pun saya harus mengalami bangku sekolah, saya harus bayar harga, ya. Nah, ini yang saya ucapkan. Terima kasih buat sinode saya. Terima kasih buat orang yang sudah memanfaatkan saya. Ya, saya berterima kasih juga untuk rekan-rekan sepelayanan, mau rekan-rekan yang di dalam komunitas family ministry maupun di dalam komunitas pelayanan saya sampai hari ini dari sejak 11 Juli 2011 saya bersaksi kalau Tuhan sudah membukakan ladangnya, sudah membukakan padang belantaranya untuk saya menunaikan tugas, untuk memberitakan firman, untuk menjadi penyebar firman, penyebar kebenaran. Tuhan tidak akan pernah menutup pintu daripada seseorang. Jadi ini yang saya imani, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Dan bukti nyata, sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan demi kesempatan. Saya berterima kasih. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin saya dilukai, semakin saya dimanfaatkan. Tuhan selalu membukakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang penting kita punya niat tulus, bukan punya akal bulus, saudara. Dan setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang kita kerjakan itu tidak perlu kita memakai topeng atau memakai kedok, saudara. Ya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Semuanya itu berasal daripada yang jahat. Selain daripada kemurnian iman, dari ketabahan kita, dari penderitaan. Dari penderitaan timbul ketabahan. Dari ketabahan timbul penguasaan diri. Dari penguasaan diri timbul adalah kasih karunia dan pemurah yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Saudara, dari kepedihan, dari kesusahan, dari kedukaan, dari perihnya hidup, semuanya itu Tuhan ajar daripada orang-orang di sekeliling kita. Kita harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang kadangkala datang ke kita, minta tolong, minta sumbangan, minta belas kasihan. Kita kadangkala terenyuh, kita kadangkala iba, tetapi kadangkala kita kok ngelihat, loh kok ternyata dia lebih hebat daripada kita, padahal dia minta pertolongan kita. Nah, tetapi dari setiap perbuatan baik kita pasti akan menerima buah kebaikan daripada yang kita tabur, saudara. Mungkin bukan saat
kita menolong orang itu dan orang itu ingat kepada kebaikan kita. Tapi di mana kita mengalami suatu kepepet atau suatu masalah, ada aja jalan yang membukakan kesulitan itu menjadi kemudahan, saudara. Inilah yang saya alami, saudara. Jadi tafsiran daripada ayat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya adalah meningkatkan atau memperbaiki, ya, memperbaiki satu sama lain. Seperti halnya besi digesekkan dengan besi, maka besi beradu dengan besi akan menjadi tajam. Orang yang dapat membantu meningkatkan kemampuan karakter dan spiritual kita itu hanya kita bisa melalui daripada interaksi dan hubungan yang positif, saudara. Jadi hubungan yang positif, hubungan yang baik itu kita lihat daripada firman Tuhan berikutnya, ya. Yang pertama poinnya pengaruh yang baik, saudara, ya. Kalau kita mempunyai komunitas, mempunyai hubungan kita ini harus pertama visinya mempunyai pengaruh yang baik, pengaruh yang menguntungkan bagi kita. Poin yang pertama, pengaruh yang baik. Apa sih pengaruh yang baik? Yuk kita lihat daripada Amsal. Amsal 22 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan, ya, pengaruh yang baik atau pergaulan yang baik itu kita harus punya teman yang baik juga. Maka kalau kita punya teman yang baik, maka teman yang baik itu kadangkala mengingatkan kita, menasehati kita. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, kalau teman yang baik itu pasti harus menegur. Ya, itu prinsip yang pertama. Dia bisa menegur, bisa menasehati. Ya, kamu ini salah, Bud. Kamu harusnya begini. Nah, tapi kadangkala orang dinasehati, orang ditegur, orang udah salah paham, akhirnya apa? Urung, mundur daripada komunitas, mundur daripada pertemanan, ya. Nah, di sini dikatakan Amsal, Salomo mengatakan bahwa jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Orang yang lekas gusar itu orang yang gimana sih? Orang yang bimbang, orang yang takut, orang yang cemas. Nah, ini kalau orang yang cemas, orang yang takut, orang yang gusar, ini orang yang kadangkala membuat kita jadi bingung untuk menolong orang tersebut. Apa yang harus kita perbuat untuk menolong orang yang bimbang? Apa yang harus kita buat untuk menolong orang yang khawatir? Karena di dalam hatinya selalu ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kegusaran, ya. Nah, ini yang untuk Amsal ingatkan kepada kita harus mempunyai teman yang memberikan pengaruh yang positif kepada kita. Ya. Ayat berikutnya di sini dikatakan, ya. Amsal 20 ayatnya yang ke-13, jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah mata dan engkau akan makan sampai kenyang.
Jadi orang yang suka tidur pulas, kita punya teman, ibaratnya teman yang malas, ya, sudah dikasih modal, sudah dikasih kail, ya, kita sudah tolong orang tersebut, tetapi orang tersebut bukan semakin maju, kita modalin, malahan modal kita habis. Nah, ini yang dikatakan kita jangan bergaul dengan orang yang malas, orang yang tutup mata, orang yang tidur, pemalas, saudara. Jadi kalau kita salah gaul dengan teman-teman yang seperti itu, ya, maka itu akan berimbas kepada kehidupan kita juga, saudara. Karena pengaruhnya jadi berpengaruh buruk di dalam kehidupan kita. Nah, makanya Amsal juga di sini dikatakan, Amsal yang 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak, maka menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal, maka kehidupannya akan menjadi malang, saudara. Nah, jadi kalau kita bergaul, ya maaf saja, kita kalau bergaul dengan teman, kita harus pilih-pilih, saudara. Ya, kita harus pilih-pilih. Karena kadangkala ya, kita bergaul dengan teman, ada teman yang memanfaatkan kita, ada teman yang selalu merugikan kita, ada teman yang kadangkala tidak bisa memahami sikap dan kepribadian kita, niatnya kita baik, niatnya kita tulus, tapi malahan penerimaannya kadangkala tidak tulus. Nah, inilah yang dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, skill kita, karakter kita bisa terbentuk karena apa? Karena perkawanan, karena pertemanan kita. Ya, kalau kita punya teman yang rajin, teman yang selalu bekerja keras, maka impartasi daripada berkat itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia yang selalu bekerja keras, menjadi manusia yang punya iman yang kuat, punya iman yang tidak gusar, punya iman yang tidak gampang dipengaruhi orang. Nah, saya mau katakan, hari-hari ini mengalami kesulitan, saudara. Banyak orang di musim resesi ini, banyak orang yang mengalami kesulitan keuangan, saudara. Ya, jadi makanya di sini besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya mau katakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Kadangkala ada teman yang datang, Pak Budi, saya butuh pertolongan, saya butuh pinjem modal, ya. Nah, ini kalau kita sudah ketemu dengan orang yang mau pinjem modal, pinjem uang, kita sudah harus siap-siap nih. Apakah modal itu bisa kembali? Apakah modal itu tidak bisa kembali lagi kepada kita? Jadi kita udah harus siap-siap kehilangan, ya, kehilangan modal, saudara, kehilangan uang yang dipinjam. Jadi kita sudah harus siap-siap bahwa kita harus merelakan. Nah, ini yang kadangkala akhirnya dari pertemanan, gara-gara hutang, gara-gara piutang, hubungan kita jadi bubar, saudara. Ya, gara-gara hutang, gara-gara minjam, udah lama dianya juga malu, nggak datang-datang lagi ke kita, akhirnya dari rasa malu, akhirnya dia menjauh, jadi dari hubungan pertemanan, jadi gara-gara hutang pihutang, jadinya bukan menjadi komunitas yang baik, menjadi karakter yang baik, malahan jadi hubungannya jadi hubungan yang tidak baik, saudara.
Jadi supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah laku akan teman-teman kita ini, kita perhatikan, saudara. Karena apa? Besi menajamkan besi. Kita mau hidup kita ini saling menguntungkan, saling membangun, saling mensupport, saling mendukung, saudara. Ada teman yang kadangkala mendukung, gitu kan. Nah, ada juga teman atau komunitas yang kadangkala malahan kumpulannya hanya untuk pamer, kumpulannya hanya untuk adu kekayaan. Nah, ini bukan membangun, saudara. Nah, jadi kita ini diajarkan oleh Tuhan untuk mencapai suatu pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam apa? Di dalam iman kita, saudara. Nah, pertumbuhan bersama, ya, kita harus bertumbuh bersama, ya. Jadi dengan adanya komunitas FM, kita ini sama-sama bertumbuh nih, sama-sama bisa mempunyai tunas yang baru, mempunyai buah yang baru. Nah, buah daripada kumpulan persekutuan kita ini, ya, kita lihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ini sebagai hamba Tuhan, kita minta supaya kita memperlengkapi orang-orang di sekitar kita, ya. Saya sudah banyak mendengar kebaikan yang ditabur oleh Komingguan, gitu kan. Nah, dia suka menjadi pembina ini bukan asal-asalan. Jadi dia membina sebuah gereja, ini dia menyalurkan gereja ini, memperlengkapi orang-orang di gereja itu dengan firman Tuhan. Dia sokong di dalam pelayanan ini butuh money, butuh uang, saudara. Kalau tidak ada sokongan uang, tidak ada sokongan pekerjaan di dalam pelayanan, pekerjaan ini nggak bisa berhasil, saudara. Makanya faktor uang juga berpengaruh bagi pembangunan tubuh Kristus, ini berpengaruh, saudara. Nah, sampai kita mencapai kesatuan iman, visi kita ini kemana kita mau bawa, ya, persekutuan kita ini mau dibawa kemana, ya. Nah, kita ini hari-hari ini sudah harus mempunyai pengetahuan, harus sudah mempunyai skill, ya. Skill kita ini, kita apalagi generasi sudah ABG, kata orang. Apa tahu ABG? Aku beranjak gocap, saudara. Aku beranjak gocap ini sudah semuanya serba terbatas, saudara. Umur sudah terbatas, kita mau kerja lagi ke orang sudah tidak bisa, kita harus memakai skill kita, harus memakai talents kita untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kualitas hidup kita, mengembangkan personal diri kita, dan memperbaharui kemampuan kita di dalam komunikasi, di dalam public speaking. Seorang hamba Tuhan itu yang dibutuhkan itu ya talenta, saudara, skill, saudara. Hari-hari ini kalau kita tidak mempunyai skill, ya kita bisa belajar sih hari-hari ini, saudara. Kita belajar buka Google, kita buka metaverse, buka AI, semua terjawab di dalam Google, di dalam metaverse, saudara. Nah, itulah pengetahuan. Karena hari-hari ini kita terbatas, kita kalah dengan anak-anak muda, kita kalah dengan anak-anak kita, ya. Kita generasinya sudah generasi emas, kata orang kita generasi emas.
generasi tahun 70-an, generasi tahun 80-an, generasi tahun 90-an, sampai kita sudah masuk di tahun 2000. Makanya kita dikatakan generasi kita ini generasi emas atau generasi ABG, aku beranjak gocap, saudara. Jadi segala ilmu pengetahuan yang saat ini ada, ya kita harus belajar. Ya, jangan kita menjadi manusia yang apa? Yang malas tadi. Ya, nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki, nggak mau meningkatkan kualitas hidup kita, nggak mau meningkatkan kemampuan kita. Ya sudah, kita akan menjadi manusia yang tertinggal. Makanya Amsal di situ dikatakan orang bijak akan menjadi bijak kalau kita belajar dengan orang yang bijaksana. Tetapi kalau kita belajar sama orang yang tidak bijaksana, maka malanglah kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, ini yang dikatakan Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang yang bijak, maka menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal, maka akan menjadi malang, saudara. Ya. Nah, berikutnya, saudara, daripada Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini mempunyai bait suci. Kita ini selalu hidup di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bagian daripada ibadah kita. Jadi ibadah kita ini yang mencerminkan keberadaan kita. Apakah kita termasuk besi yang tajam? Apakah kita menjadi besi yang tumpul, saudara? Ini yang Tuhan minta. Jadi kita menjadi besi yang tajam, yang menajamkan kepada sesama kita. Berikan contoh yang baik, di mana kita menjadi pembicara yang baik. Jadikanlah kita menjadi pembicara yang mempunyai kualitas, pembicara yang mempunyai sebagian daripada isi firman Alkitab. Kita harus menjadi pembicara yang berbobot. Dan saya perlu ingatkan, hari-hari ini di medsos lagi saling menghujat antara hamba-hamba Tuhan, saudara. Bahkan penghakiman terhadap seorang hamba Tuhan semakin terlihat, saudara. Jadi saya hanya mau pesankan kepada setiap hamba Tuhan, kita memang punya media sosial, tetapi di dalam media sosial itu kita tidak butuh terkenal, saudara. Tetapi kita butuh hati orang berkenan kepada kita, berkenan terhadap firman Tuhan yang kita bawakan, saudara. Firman Tuhan itu adalah mendidik, mengajar, dan mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang benar di hari-hari yang terakhir ini. Jadi kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus menjadi anggota daripada tubuh Kristus ini yang membawa apa? Membawa pembaharuan, yang membawa transformasi, yang membawa kepada keselamatan jiwa-jiwa kita, kepada domba-domba kita, kepada jemaat kita. Karena hari-hari ini banyak jemaat yang tercerai-berai, banyak jemaat yang kepahitan melihat gembalanya, banyak jemaat yang tidak menjadi satu tubuh Kristus lagi. Gereja semua mau menonjolkan dirinya, ingin menjadi gereja yang besar, ingin menjadi gereja yang terkenal, tetapi kualitas daripada kemampuan diri jemaat, kemampuan otoritas daripada sebuah gereja, ini yang harus menjadi pertanggungjawaban kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mau dibawa kemana jemaat kita? Mau dibawa kemana domba-domba kita di hari-hari yang terakhir ini? Kita harus prihatin, kita harus empati hari-hari ini bahwa banyak gereja, banyak pertumbuhan gereja, tetapi pertumbuhan jemaat, kualitas mutu kehidupan daripada jemaat
semakin menurun. Kenapa Pak Budi berani mengatakan begini? Karena banyak umat Nasrani yang pindah jadi murtadin atau pindah agama, saudara. Karena orang hari-hari ini sudah digambarkan oleh firman Tuhan. Hari-hari yang terakhir ini akan banyak antikristus, saudara. Nah, ini yang harus saya ketengahkan, bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari yang terakhir ini harus tulus mengerjakan segala sesuatu, ya. Kita harus tulus mengerjakan segala sesuatu. Apa yang menjadi tulisan daripada Rasul Paulus? Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat hamba-Mu sharingkan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan, seperti Salomo mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, atau orang menajamkan sesamanya. Inilah yang Tuhan titipkan kepada hambanya, dan inilah lagu penutup di mana firman Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
Ya, benar Tuhan. Saat kami tidur, Engkau memberikan berkat-Mu atas kami. Bahkan setiap hari kebaikan-Mu yang selalu baru mengubahkan hidup kami, mengubahkan karakter kami, menambahkan talenta kami, menambahkan skill kami, sehingga kami seperti manusia yang menajamkan manusia, bahkan seperti besi yang menajamkan besi. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, buat kebaikan-Mu yang setiap hari, yang selalu menjadikan anggur baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pertumbuhan iman kami, buat keikutsertaan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang kadangkala memberikan kami gesekan demi gesekan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena dari gesekan itu, dari penderitaan itu, akan tumbuh ketabahan, akan tumbuh penguasaan diri, akan tumbuh kasih yang lebih mengasihi, karena Tuhan mengajarkan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kami mengasihi musuh kami mengasihi orang-orang yang selalu menghakimi kami, orang-orang yang di sekeliling kami, yang kadangkala memanfaatkan kami atau memberikan dampak yang kurang baik kepada kami. Kami sudah diberikan wejangan oleh Tuhan, sudah diberikan firman-Mu pada sore hari ini. Bergaulah dengan teman-teman yang baik, bertumbuhlah secara bersama, dan berikan kami menjadi satu tubuh Kristus yang tidak terpecah belah. Bahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita selesaikan, setiap pelayanan kami hanya untuk Tuhan. Apa yang kami kerjakan di bawah dunia ini semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran daripada nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Amin saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk hambanya Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya teman-teman ya, amin ya. Memang hari ini tema yang luar biasa ya. Kita harus meningkatkan kualitas diri hidup kita ya, dan kemampuan ya. Tentunya yang sudah Tuhan beri talenta buat setiap kita untuk boleh mengerjakannya. Amin, terutama buat pelayanan ya. Karena tadi disinggung ya di Kolose 3 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Prinsip hidup kita ya. Jadi jangan kita waktu belum diberkati, kita minta sama Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Nah itu tidak boleh ya. Kita harus hidup jadi berkat ya buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, karena kita ini kan semua sudah bukan hanya terpanggil ya, kita ini jadi orang yang dipilih oleh Tuhan, jadi berkat. Amin. Kapan kita bisa jadi berkat buat hidup kita? Sekarang waktunya. Jangan tunggu nanti, maaf kata ya, tunggu diberkati, ya, bisa lupa. Ya, saya teringat satu pujian ya, lagu dunia ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu yang repot ya, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Selagi kita masih ada, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Amin. Terima kasih Pak Budi Kristianto, kiranya Tuhan berkati, terus pakai untuk menjadi hamba yang setia, dan tentu istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupa besok ibadah Family Ministry yang melayani Ibu Nini Kosali, yang mana Tuhan pasti urapi, Tuhan pasti memberkati ibadah Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ayo mari kita satukan hati ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah mendengar isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapak Budi Kristianto yang sudah memberkati kita semua. Kami harus terus meningkatkan kualitas hidup diri kami Tuhan dan juga kemampuan yang kami bisa lakukan selagi kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Budi Kristianto, berkati terus pelayanannya, berkati pekerjaan apa yang dilakukan tangannya, Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati istrinya juga kedua anaknya, berkati juga Mama terkasih yang ada di Bandung bersama adiknya. Sertakan dengan malaikat surgamu, keluarga Pak Budi Kristianto, biar menjadi keluarga yang skena glory di hadapan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia, matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati juga teman-teman kami yang ada di Family Ministry, Pak Enda Winata, Popung Brahmana Sembiring, Bu Lydia Jumari, Bu Vera Purba yang sudah melayani PL, pujian, kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada mujizat-Mu, di dalam pujian ada pertolongan-Mu. Berkati juga Pak Septianus Siregar, berkati juga Pak Munte, berkati juga Bu Messi, berkati kami semua Tuhan, Kau ikat dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Berkati juga ibadah besok yang melayani Ibu Nini Kosali. Kami percaya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu. Di dalam kesehatan selalu dilindungi. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Bapak Ibu anak mantu cucu, apapun yang dilakukan di dalam melayani, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin.